Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Pertiwi, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan profesi konseling, yaitu How did counseling come about as a profession? Kita pasti tahu semua pekerjaan itu membutuhkan keahlian. Dan tidak semua orang dapat memiliki keahlian yang sama meski dalam pekerjaan yang sama. Sama halnya dengan bimbingan dan konseling, tidak semua orang dapat menjadi konselor. Lalu, apa itu profesi konseling? Dan bagaimana posisi profesi konseling di Indonesia? Mari kita simak penjelasannya. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, kecakapan yang memenuhi mutu atau dasar norma tertentu dan juga memerlukan pendidikan profesi. Konseling adalah suatu proses bentuk pemberian bantuan dari tenaga atau ahli profesional yang bernama konselor kepada individu atau kelompok yang bernama konseli untuk pengembangan kehidupan efektivitas sehari-hari serta pencegahan kehidupan efektivitas sehari-hari yang terganggu dengan fokus pribadi mandiri agar dapat mengendalikan diri melalui berbagai penyelenggaraan. Dari kesimpulan tadi bahwa profesi konseling merupakan suatu pekerjaan, jabatan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang ahli atau berpengalaman yang bernama konselor kepada individu-individu yang membutuhkan agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal serta mampu mengatasi masalahnya dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Munculnya konseling sebagai profesi. Munculnya konseling sebagai suatu profesi dibanding profesi-profesi lainnya seperti profesi dokter atau profesi psikologi misalnya. Profesi konseling yang petugas profesionalnya disebut sebagai konselor masih tergolong baru, yang diawali dengan tampilnya bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1960-an yang kemudian berubah nama menjadi bimbingan dan konseling pada tahun 1990-an. Istilah konselor secara resmi baru digunakan pertama kali di Indonesia melalui dibukanya program pendidikan profesi dengan nama Pendidikan Profesi Konseling atau PPK pada tahun 1999. Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Tahun 1960-an berdiri jurusan BP di FKIP Unpad atau IKIP Bandung, dan tahun 1965 merupakan lulusan pertama bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1971 berdiri proyek perintis sekolah pembangunan di 8 IKIP, yaitu IKIP Padang, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Malang, dan Manado. Tahun 1975, Konvensi Nasional Bimbingan 1 di Malang, lalu terbentuknya IPBI. Lalu BP masuk ke dalam kurikulum 1975.
Tahun 1978 diselenggarakannya program PGSLP dan PGSLA setingkat D2 atau D3, bimbingan dan penyuluhan untuk jabatan guru BP di sekolah. Tahun 1984, jurusan bimbingan dan penyuluhan berubah menjadi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau PPB. Tahun 1989, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang mencantumkan adanya pelayanan BP pada satuan pendidikan. Masa tahun 1990 sampai tahun 2000. 1. Praktik pelayanan konseling dengan mantap. 2. Bimbingan penyuluhan berubah menjadi bimbingan dan konseling. 3. BK aplikasi Pola 17+. 4. Tahun 1999 dibuka PPK pertama kali di Universitas Diponegoro. Masa tahun 2000 hingga sekarang. Terbit dokumen tentang standarisasi BK, PPK dibuka di Univ Negeri Semarang, kualifikasi standar akademik dan kompetensi konselor, kerjasama Unindra dan Undip, serta BK semakin berkembang hingga saat ini. Pengakuan pemerintah. Istilah profesi konseling dengan konselor sebagai nama pelaksananya kemudian dipakai secara luas sampai ke tingkat nasional. Pada tahun 2003, terbit dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan judul Dasar Standarisasi Profesi Konseling atau DSPK, yang dijadikan sebagai panduan resmi bagi pelaksanaan program pendidikan bidang BK untuk semua jenjang perguruan tinggi. Pada tahun yang bersamaan, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN yang salah satu ketetapannya menyatakan bahwa konselor adalah pendidik. Terbit juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor atau SKAKK. Di dalam SKAKK ditegaskan bahwa gelar konselor disandang oleh para lulusan program PPK. Para lulusan program PPK telah mengabdikan diri sebagai tenaga pelaksana profesi konseling di kelembagaan pemerintah dan swasta, serta berkewenangan untuk melakukan praktik mandiri. Para konselor alumni program PKK itu telah pula membentuk organisasi profesi dengan nama Ikatan Konselor Indonesia atau disingkat IKI. Nah, itulah sejarah singkat dan bagaimana munculnya profesi konseling di Indonesia. Jadi gimana? Udah siap buat jadi konselor yang profesional? Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.